Nah teman-teman, ini adalah stroberi termanis di dunia. Buahnya juga paling harum. Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini saya lagi berada di kebun yang ada di Desa Batur Selatan, Kintamani. Ini di kebun Lebu Siam ya. Tapi yang kali ini akan saya bahas adalah tentang stroberi termanis di dunia. Nah, seperti apa stroberi termanis di dunia? Itu saya memang pernah buah-buah di sini ya. Itu pun memang perawatannya lebih sulit daripada stroberi lainnya ya. Gampang terserang hama dan buahnya juga kulitnya agak tipis, jadi untuk untuk di stok dalam jumlah waktu yang lama agak susah ya teman-teman. Tapi kebanyakan sekarang yang mengembangkan stroberi jenis Jepang ini adalah agrowisata biasanya, karena langsung dipetik ya, langsung dimakan, dan rasanya tentunya lebih manis dan lebih wangi. Nah, itu yang akan saya tanam sekarang teman-teman. Saya akan memberikan tips juga bagaimana cara merawatnya biar gampang berbuah ya. Soalnya memang stroberi ini perawatannya benar-benar lebih sulit daripada stroberi lain ya, daripada jenis Merlan, Rosalinda, FB, California dan sejenisnya teman-teman. Nah, untuk itu tonton videonya sampai habis teman-teman, biar teman-teman bisa lebih gampang memahaminya. Ya kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah, ini adalah stroberi saya yang dulu ya, yang ditanamnya nyampur teman-teman. Jadi daunnya ada yang jenis Rosalinda, ada yang FB, ada yang California. Jadi daunnya beda-beda, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang itulah teman-teman. Jadi kali ini tentu buahnya juga beda-beda jadinya teman-teman. Nah, kali ini saya akan menanamnya khusus ya. Jadi kalau Rosalinda sesama Rosalinda, Merlan sesama Merlan, atau yang Jepang sesama Jepang, itu dah. Kali ini itu yang kita bahas adalah menanam stroberi Jepang teman-teman. Langkah-langkah penanaman dari stroberi jenis Jepang ya, saya pertama siapkan media tanam teman-teman. Tapi ini bukan stroberi Jepang ya, ini adalah stroberi jenis Merlan ya, yang seperti bilang ini stroberi yang perawatannya paling gampang, berbuahnya paling gampang, keluar bibit atau sulurnya juga paling gampang, paling banyak teman-teman. Jadi ini jarang dirawat pun masih berbuah, apalagi kalau dirawat dengan baik. Ini sangat bagus. Beda dengan stroberi Jepang teman-teman, itu perawatannya lebih rumit ya. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Nah, ini yang Merlan ya. Ini bisa dipastikan dibuat bibit pun dia sulurnya tumbuh, buahnya masih ada. Ya walaupun memang tidak maksimal teman-teman, karena selama musim hujan ini kan saya tidak rawat maksimal ya. Kita cuma memanfaatkan bibitnya saja teman-teman. Ini ya masih ada bunga juga teman-teman. Nah, ini bibit ini teman-teman. Ini lihat, ini bibitnya nggak dipetik ya. Biasanya pedagang kan metik sendiri di sini. Ini yang di sini belum petik. Nah, sekarang kita media tanam yang saya akan siapkan pertama adalah panen rumput teman-teman. Kenapa panen rumput? Nah, itu dah, kalau kita memakai pot besar, tentunya menggunakan banyak media tanam ya. Nah, saya akali di sini dengan cara di bagian bawah potnya saya kasih rumput, karena rumput nanti akan busuk ya teman-teman. Nah, ini dah, ini potnya sudah saya siapkan. Ini pot, kalau pot tergolong besar ya. Kalau pot kecil nggak usah teman-teman. Kalau pot kecil ya kita bisa pakai sekam campur tanah. Tapi walaupun nggak punya rumput liar juga nggak apa-apa. Ini intinya saya memanfaatkan apa yang ada biar rumput ini tidak mubasir, tidak terbuang ya. Kalau saya tumbuh rumput ya santai-santai aja. Tinggal siapkan pot besar, nanti kita taruh. Kalau musim panas biasanya saya diamkan selama seminggu biar busuk ya. Ini karena nggak ada yang busuk, musim hujan juga susah membusukkan teman-teman. Jadi saya pakai yang mudah seperti ini ya. Nah, ini udah siap. Nah teman-teman, inilah stroberi jenis Sachinoka atau stroberi madu Jepang yang baru saya tanam tadi teman-teman. Nah, media tanam yang saya pakai dan cara menanamnya bagaimana, nah berikut akan saya jelaskan teman-teman. Nah, ini media tanamnya ya. Ini rumput yang saya cari tadi. Ada tanah biasa, ada sekam atau pupuk ayam boiler, dan ini juga ada, tentunya ada potnya, ada bibit yang jelek-jelek ya, karena bibit yang bagusnya sudah terjual. Ada pipa paralon bekas tentunya untuk di pot bagian atas. Jadi bisa diisi lagi satu di pipa paralon teman-teman. Nah, langkah-langkah seperti apa berikut teman-teman. Nah teman-teman, ini cara penanamannya ya. Rumput yang kita petik tadi taruh bagian bawah ya, jangan taruh di atas, biar rumputnya itu nanti bisa tumbuh, soalnya biji-biji atau bunga rumput itu bisa tumbuh teman-teman. Kita taruh bagian bawah. Ini untuk menghemat media tanam ya. Tapi yang tidak punya rumput nggak apa-apa teman-teman, bisa pakai ini dah, pakai sekam atau campur tanah seperti ini. Untuk pot besar ya, kalau pot kecil atau polybag nggak usah pakai rumput seperti ini, kan media tanamnya nggak banyak teman-teman. Cuman kalau pakai pot besar itu untungnya kita rawat 2 atau 3 hari nggak dirawat, bisa hidup, atau mungkin seminggu bisa hidup teman-teman, karena di bawah di pot besar ini kan akarnya banyak, jadi kita bisa merawatnya tidak terlalu sering seperti itu biar menghemat ya. Ini pot ini kan agak besar, agak tanggung ya. Kita udah taruh tanah bagian bawahnya, di atas rumput kita taruh tanah ya.
Habis itu kita taruh tanah yang dicampur, perbandingannya 1:1 teman-teman, antara sekam atau sekam yang udah pupuk kohe boiler ya. Jadi ini sekam ini udah isi kohe otomatis karena pakai kohe boiler. Kita taruhnya seperti ini aja ya biar gampang, nggak perlu ngaduk-ngaduk lagi ya. Kita taruh selang-seling ya, umpamanya 3 centong sekam, 3 centong tanah seperti itu. Jadi perbandingan sekam dan tanahnya 1:1. Bisa pakai 1:1,5 atau itu nggak terlalu penting sekali teman-teman. Memang media tanam penting, tapi yang paling penting adalah perawatan teman-teman. Nah ini sekarang kita isi bibitnya teman-teman. Ini karena potnya tanggung, kita isi 3 bagian bawah. Di pipa paralon kita isi 1, jadi 1 pot isinya 4 pohon. Tentunya masih ideal ya karena tidak berdesakan. Bisa saja diisi 4 atau 5 di bawah. Kalau berdesakan nanti buahnya tidak maksimal karena tidak akan mendapat sinar matahari yang penuh. Oh, teman-teman, ini bibitnya kita pakai yang jelek ya, karena bibit yang bagusnya udah terjual. Jadi kita dapat bibit yang sisa ya. Intinya perbedaan bibit yang bagus sama yang jelek, perawatannya kita harus lebih bagus ya. Kalau ini pertama berbunga, kita jangan kasih bunganya langsung berbuah ya. Kita petik dulu bunganya biar fokus ke pohonnya biar lebih besar, karena ini bibitnya bukan bibit yang bagus ya. Ya karena bibit saya yang bagus sudah dijual, jadinya kita dapatnya bibit yang jelek teman-teman. Tapi tidak apa-apa, bibit yang seperti ini juga nanti hasilnya bagus. Kita lihat hasilnya 2 bulan lagi teman-teman. Tapi memang ya stroberi jenis Jepang atau Sachinoka atau stroberi madu dibilang ini memang perawatannya beda ya. Terlalu panas tidak boleh, terlalu dingin tidak boleh, terlalu banyak air tidak boleh. Intinya lebih rumit. Jadi ini saya taruh di pekarangan rumah ya. Di sini kan ada, di sampingnya juga ada tabung lampu, jadi cuaca suhu tidak terlalu panas sekali teman-teman. Nah ini yang di atas di paralon ini kita isi media tanam ya. Perbandingannya sama ya, 1:1 antara pupuk kohe boiler atau sekam yang udah dicampur kohe dicampur tanah, 1:1 kalau saya pakai ya. Nah ini kita bagian atasnya kasih 1. Jadi setiap pot ini isi 3 yang tanggung. Kalau pot yang besar yang di sebelahnya kan ada besar teman-teman, itu saya kasih 4 di bawahnya, di atas 1. Jadi isi dari bibitnya atau tanamannya menyesuaikan isi dari ukuran pot ya teman-teman. Nah kita lihat nanti prosesnya, hasilnya setelah 2 bulan lagi teman-teman. Nah teman-teman, 2 hari setelah kita tanam kita bisa kocor ini dengan pupuk kohe ayam yang dicampur air dengan perbandingan 1:20 karena masih bibit ya. Artinya kohenya 1, airnya 20 kali gitu, seperti itu teman-teman. Tapi yang tidak punya kohe ayam atau merasa jijik atau gimana dengan kohe ayam, bisa pakai pupuk NPK teman-teman. Tentunya aturannya beda-beda ya, jenis pupuk NPK kan beda-beda. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah banyak yang bilang kohe ayam mungkin jijik, bagi saya udah biasa teman-teman. Anggap aja seperti orang makan keripik usus ya. Keripik usus juga dulunya ada kohenya, tapi kalau dicuci sudah dibersihkan, otomatis dia dimakan juga sudah biasa teman-teman. Nah seperti itu kira-kira. Ada yang bilang NPK gini ya, bahan NPK juga mereka nggak tahu. Mungkin bahan pupuk juga lebih jijik dari kohe ayam teman-teman. Nah setelah kita tanam seperti ini jadi teman-teman. Nah 2 bulan ke depan nanti kita lihat hasilnya ya. Ini sebenarnya saya mau upload 2 bulan ke depan, cuman karena saya jarang upload stroberi ya, proses penanamannya saya upload ya. Ini ada stroberi jenis Sachinoka, stroberi termanis di dunia. Nah perawatannya ini agak susah teman-teman. Ini makanya saya di sampingnya saya kasih beberapa tabung lampu di sisi-sisinya ya, biar tidak terlalu panas, karena saya tidak memakai atap teman-teman. Stroberi yang pakai atap itu buahnya daya manisnya akan berkurang tentunya. Maupun pakai greenhouse atau paranet, pasti daya manis buahnya akan berkurang. Nah stroberi jenis Jepang ini selain dia manis, rasanya juga selain dia manis, baunya juga harum teman-teman. Jadi memang stroberi yang menurut saya kalau dikonsumsi sendiri paling unggul. Tapi tentunya untuk dijual supermarket pasti Rosalinda paling unggul, karena Rosalinda buahnya besar-besar dan berat-berat dan tahan lama. Kalau ini tidak terlalu tahan lama karena kulitnya tipis teman-teman. Jadi perawatannya seperti itu ya teman-teman. Ya seperti biasa, cuman di sini saya biarkan agar suhu tidak panas. Jadi saya taruh di samping tabung lampu di samping pekarangan rumah seperti itu teman-teman. Ya, seperti inilah video tentang cara menanam stroberi Jepang. Terima kasih telah menonton.